Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Pacar Galung. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas data, di mana uji kualitas data diterbagi menjadi dua, yaitu validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang kita mengetahui kevaliditan data atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur atau memperoleh data peneliti daripada responden. Terdapat dua dasar pengambilan uji validitas. Yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Di mana jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka itu dinyatakan valid. Dan apabila R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, itu tidak valid. Yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Yaitu jika nilai signifikasinya itu kecil dari 0,05 dinyatakan valid, sedangkan jika nilai itu lebih besar daripada 0,05 dinyatakan tidak valid. Nah, adapun cara untuk mengujinya pada SPSS yaitu di sini kita ketahui terdapat 20 responden dengan data yang nyata. Datanya, caranya dengan kita blok semuanya, datanya dari Y sampai Z. Habis itu kita Ctrl C untuk reply, lalu kita pergi ke aplikasi SPSS. Setelah itu kita paste di SPSS. Setelah kita paste, kita masuk ke variabel view, lalu kita ubah nama sesuai yang ada di tabel tadi. Yaitu Y, X1, X2, X3, Y, X6, dan total. Setelah itu kita tambahkan lagi ke data view, kita menguji validitas data tadi. Kita tekan analyze, lalu kita pilih yang correct, lalu kita pilih pivot. Nah, di sini agar lebih gampang dan tidak satu-satu, kita tekan Ctrl A, lalu kita pindahkan, yang Y karena kita gunakan adalah X1 sampai X6 dan total. Pindahkan, lalu pada paling correlation coefficient-nya itu persen dicentang, lalu kita klik OK. Nah, di sini langsung sudah ada hasilnya, di mana correlation-nya itu merupakan R hitung, lalu signifikasinya 2, ini merupakan signifikan, dan ini merupakan data yang kita ambil atau jumlah responden tadi sesuai dengan dasar pengambilan uji validitas. Yang pertama adalah membandingkan nilai R hitung dan tabel untuk mencari tabel caranya dengan mencari mengetahui jumlah sampel atau respondennya tadi adalah 20, lalu kita cari DF-nya sama dengan N kurang 2 yaitu 20 kurang 2 18. Lalu kita lihat pada tabel 18, baru kita lihat hasilnya tingkat signifikasi yang 0,05, bahwa R tabelnya adalah 0,4438. Kita kembali ke SPSS. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap version correlation di sini diketahui bahwa lebih besar, sebenarnya di atas 0,4438. Maka dari data-data di sini dinyatakan valid. Itu jika kita lihat dari membaca person correlation atau R hitungnya. Selanjutnya yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Apabila dia kecil dari 0,5, itu maka dinyatakan valid. Apabila dia lebih besar dari 0,05, itu dinyatakan tidak valid. Kayak di sini di bagian signifikasi 0,01.
Jadi pada 001 dapat kita lihat bahwa semuanya di bawah 0,005, sehingga dapat dipastikan bahwa data dinyatakan valid. Selanjutnya kita mencari uji kualitas data. Yang kedua adalah uji reliabilitas ukuran sebar alfa. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Menurut Wiranita Sujarwani 2014, kuesioner dikatakan reliable bila nilai sebarnya alfanya di atas 0,6. Untuk mengujinya, kita masuk ke SPSS, lalu kita tekan analyze, lalu pilih scale, dan kita pilih reliability analyze. Sama seperti tadi, kita tekan Ctrl A, lalu kita pindahkan ke item, dan kita kembalikan. Begitu pula dengan totalnya, sehingga yang kita uji adalah hanya X-nya saja. Lalu kita tekan statistik, pastikan scale itemnya di add, untuk kita tekan. Lalu jika sudah benar, kita tekan value, lalu kita pilih modelnya itu alpha, dan kita tekan OK. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya, yaitu melihat ukuran sebar alfanya itu 0,79 ya. Sehingga dia di atas dari 0,06, sehingga data tersebut dikatakan reliable. Itu saja dari saya. Baik, termasuk uji yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ialah uji persyaratan yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Ujian asumsi klasik ini bertujuan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria dan terdiri dari 4 uji, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterogenitas, yang keempat yaitu uji autokorelasi. Masuk yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mendistribusikan suatu data normal atau tidak. Uji normalitas ini bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel, apakah data tersebut didistribusi normal atau tidak. Ada 3 bagian uji normalitas ini, yaitu yang pertama uji histogram, yang kedua p-plot, yang ketiga Kolmogorov-Smirnov. Langkah awal yang kita lakukan ialah klik analyze, selanjutnya klik regression, selanjutnya yaitu linear. Kemudian X1, X2, X3 sampai X5 masuk ke independen. X6 dan Y-nya masuk ke dependen. Selanjutnya pencet statistik, terus pencet collinearity diagnosis, chat continue. Kemudian pencet plot,
kemudian SAC Desip masuk ke Y, dan Ziprit masuk ke X. Kemudian tentang histogram sama normal probability plot. Lalu pencet continue, dan selanjutnya pencet save. Terus pencet residual yang bagian unstandardized. Klik continue, lalu oke. Dan muncullah data-data yang kita butuhkan. Langkah awal yaitu kita uji histogram. Uji histogram ini dikatakan normal jika histogram ini berbentuk lonceng yang dimana tidak melenceng ke kiri dan tidak juga melenceng ke kanan. Dan dapat kita interpretasikan bahwa data yang kita uji ini berdistribusi normal. Kemudian kita uji p-plot. Uji p-plot ini dikatakan normal apabila titik-titik mengikuti garis diagonal yang dimana kita dapat interpretasikan bahwa data yang kita uji ini berdistribusi normal. Selanjutnya yang ketiga kita uji Kolmogorov-Smirnov. Kita pencet analyze. Kita klik non-pragmatic text. Kita klik legasi dialog dan kita pilih satu sampel KS. Lalu yang bagian unstandardized residual ini kita masuk ke variabel test. Lalu kita klik OK. Nah, ujian terakhir ini dikatakan normal jika tingkat signifikansi ini lebih besar daripada 0,5. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa data yang kita uji ini bernilai 0,879 dan dikatakan data yang kita uji ini normal. Terima kasih. Daris. Baik, selanjutnya yaitu uji multikoliniaritas, yang dimana uji ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas dengan melihat besarnya nilai VIF atau variance inflation factor dan tolerance value. Data dapat dikatakan multikoliniaritas jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10 dan nilai tolerance-nya lebih kecil dari 0,1. Nah, pada tabel koefisien ini, pada bagian motivasi belajar, terdapat nilai tolerance yaitu 0,486 dan VIF-nya itu 2,058. Pada kehadiran, terdapat nilai tolerance-nya yaitu 0,509 dan nilai VIF-nya yaitu 1,964.
pada bagian metode mengajar, terdapat nilai toleransi yaitu 0,500 dan fifth-nya yaitu 2,001. Pada bagian lingkungan belajar, terdapat nilai toleransi yaitu 0,477 dan fifth-nya yaitu 2,096. Pada bagian kedisiplinan, terdapat nilai toleransi yaitu 0,609 dan fifth-nya yaitu 1,642. Pada manajemen waktu, terdapat nilai toleransi yaitu 0,610 dan fifth-nya yaitu 1,640. Nah, dapat diinterpretasikan bahwa nilai toleransinya yaitu 0,610 yang dimana lebih besar dibanding 0,10 dan fifth-nya itu 1,640 yang dimana lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Baik, selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas, yang dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Data tidak dikatakan heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka data tidak terdapat heterokedastisitas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu tujuan autokorelasi itu apa. Jadi, uji autokorelasi itu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara nilai residual atau error pada satu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita masuk ke analyze, lalu pilih regression dan tekan linear. Di sini kita tekan statistik dan centang pada bagian Darwin-Watsonnya. Lalu kita continue dan kita klik OK. Di sini akan muncul Darwin-Watson itu yang kita dapat itu dengan nilai 1,600. Di sini kita akan melakukan interpretasi dengan nilai Darwin-Watson yang kita dapat dengan tabel Darwin-Watson. Nah, syaratnya sebenarnya itu ada beberapa. Yang pertama itu jika DW-nya lebih kecil dari DL, maka di situ simpulnya ada autokorelasi positif. Jika DL kurang dari sama dengan DW kurang dari sama dengan DU, tidak dapat disimpulkan atau daerah ragu-ragu. Dan jika DU lebih kecil dari DW lebih kecil dari 4 dan kurang DU, itu artinya tidak ada autokorelasi atau lulus. Dan jika 4 kurang DU lebih kecil dari sama dengan DW lebih kecil dari sama dengan 4 kurang DL, itu artinya tidak dapat disimpulkan atau daerah ragu-ragu juga. Dan jika DW-nya lebih besar dari 4 kurang DL, itu berarti ada autokorelasi negatif. Nah, karena di sini kita dapatkan DW-nya tadi itu 1,600 dan maaf, karena kita memiliki data 20 dan dengan 6 variabel, otomatis kita fokusnya ke K5 dan nomor 20, yang dimana kita dapatkan DL itu 0,7918 dan DU-nya 1,9908. Karena tadi kita dapatkan DW-nya itu 1,600 dan DL-nya itu 0,7198, di sini kita akan melakukan cek autokorelasi positif. Nah, yaitu aturannya jika DW lebih kecil dari DL, itu berarti ada autokorelasi positif dan DL. Dan jika DL kecil dari sama dengan DW dan kecil dari sama DU, itu artinya daerah ragu-ragu. Nah, karena di sini kita dapatkan DL-nya 0,7198 dan DW-nya 1,600 dan DU-nya kita dapat 1,98, maka DW berada di antara DL dan DU, yang berarti itu tuh adalah daerah ragu-ragu atau inclusive area untuk autokorelasi positif. Nah, lalu kita akan cek autokorelasi negatif. Untuk negatif, bandingkan DW dengan 4 kurang DU sama dengan
yang artinya 4 itu dikurang 1,9908 yang hasilnya 2,0092 dan 4 kurang, lalu kita cek dengan 4 kurang DL yang artinya itu 4 sama dengan 4 dikurang 0,798, kita dapat hasilnya 3,2802. Nah, di sini karena DW-nya itu sama dengan 1,600, itu artinya berada di bawah 2,0092, maka DW kurang 4 kurang DU tidak termasuk area autokorelasi negatif. Nah, jadi tidak ada autokorelasi negatif. Jadi kesimpulannya, dengan nilai DW-nya 1,600 yang berada pada interval DL kurang DW dan kurang DU atau 0,7198 kecil dari 1,00 dan kecil dari 1,9908. Jadi hasil uji Durbin-Watson berada pada daerah ragu-ragu atau inkonsif. Nah, artinya tidak dapat disimpulkan secara pasti apakah terdapat autokorelasi positif atau tidak. Tetapi tidak ditemukan indikasi autokorelasi negatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Lamari Tonang. Saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi berganda. Nah, tujuan kita melakukan analisis regresi ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini kita telah memiliki 20 data. Itu ada Y, X1 sampai dengan X6. Nah, setelah kita masukin data-data ini, langsung saja kita klik analyze. Kemudian regresi, kemudian linear. Nah, di sini itu Y-nya kita masukin ke dependen dan di sini X-nya kita masukin ke independen. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, di sini akan keluar itu data regresinya. Itu ada variabel enter, model summary, ANOVA dan juga koefisien. Nah, yang pertama-tama kita analisis dulu koefisien determinasinya. Di sini kita lihat di tabel model summary ini nilai adjusted R-square-nya itu 0,742. Yang mana maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu secara simultan atau bersama-sama sebesar 74,2%. Nah, setelah kita mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka kita akan melakukan output uji F. Nah, di sini kita lihat di tabel ANOVA, yaitu model regresi itu dinyatakan fit jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini kita lihat nilai signifikannya ini 0,001, yang mana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen itu berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, setelah kita melakukan uji F, maka kita melakukan output uji T atau hipotesis. Nah, di sini kita lihat di tabel koefisien ini itu ada kriteria uji T. Uji T ini jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikannya tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen itu bisa menggunakan perbandingan T. Nah, di sini kita lihat nilai signifikannya itu X1, ini motivasi belajar, itu 0,015, yang mana itu lebih besar daripada 0,05. Dan kita lihat juga ini X2, X3, X4, X5 dan X6 nya ini semuanya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 sampai X6 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, kemudian setelah kita melakukan output uji T ini, kita akan menganalisis persamaan regresi berganda. Nah,
Yaitu di sini kan kita ketahui nilai konstantanya itu min 0,874 dan X1-nya ini 0,449 dan X2-nya 0,689. Maka dapat diperoleh persamaan regresinya itu min 0,874 ditambah 0,449 X1 ditambah 0,689 X2. Nah, maka nilai konstanta yang diperoleh tadi sebesar min 0,874, maka bisa diartikan jika variabel independennya itu bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependennya bernilai min 0,874. Dan nilai koefisien regresi variabel X1 dan X2 nya ini bernilai positif, yaitu sebesar 0,449 dan 0,689, maka dapat diartikan bahwa jika variabel X1 dan X2 itu meningkat, maka variabel Y juga meningkat, dan begitu juga sebaliknya, jika variabel X1 dan X2 nya ini menurun, maka variabel Y nya juga menurun. Sekian, terima kasih.